Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purn. Susno Duaji menilai sayembara 10 juta rupiah yang dibuatnya di kasus Vina sebagai sindiran terhadap kinerja penyidik terhadap kasus ini. Pasalnya, sejak awal ia menilai kasus ini mudah diselesaikan jika penyelidikan berawal dari nol. Sehingga dirinya rela merogoh kocek pribadinya 10 juta rupiah untuk membuat sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina berlatar pembunuhan. Saya itu kesal, perdebatan melulu. Kemudian, penyidik meriksa orang enggak tuntas-tuntas padahal ini kan sangat gampang, kembali ke masalah penyidikan. Berkali-kali saya katakan kembali ke titik nol, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2024. Berdasar nalurinya yang seorang reserse, ia menilai kasus yang menimpa Vina dan kekasihnya, Eki merupakan murni kecelakaan tunggal. Susno menganalisis TKP kedua korban terjadi di Kabupaten Cirebon. Sebab, jembatan Layang Talun, tempat kedua korban ditemukan masuk ke dalam wilayah kabupaten. Polresta Cirebon, kabupaten, yang pertama kali menangani kedua korban dan menyebut sebagai peristiwa kecelakaan tunggal. Vina dan Eki sudah diproses, sudah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan definisi penyidikan dan itu kecelakaan lalu lintas jenazahnya sudah dikubur. Tidak ada bukti-bukti pembunuhan. Jelas Susno jika disebut kasus pembunuhan, bukti-bukti kuat yang menunjukkan Vina dan Eki dibunuh tidak ada. Mulai dari saksi, alat bukti untuk membunuh hingga alat bukti forensik hingga kini tak bisa dibuktikan. Ditambah, kasus ini tidak disertai dengan metode scientific crime investigation. Kasus pembunuhan itu harus dibuktikan, ada alat buktinya. Apa alat buktinya? Pertama, siapa saksi yang tahu ini pembunuhan? Tidak ada seorang pun yang tahu. Saka Tatal ngaku tidak tahu. Saksi Aep tidak melihat pembunuhan, hanya melihat orang lempar-lemparan, tapi Aep ini banyak bohongnya. Saksi Dede sudah mengatakan dia tidak melihat itu bohong. Kemudian saksi Melmel juga sudah menghilang. Saksi Suroto juga sudah banyak bohongnya. Saksi Rana, itu bohong juga, saya bisa buktikan kenapa itu bohong. Berarti saksi sudah enggak ada, keterangan ahli tidak ada, hasil visum tidak menyatakan itu pembunuhan, jelasnya. Susno menjelaskan hasil visum hanya menyatakan korban meninggal tidak wajar lantaran terbentur benda keras. Susno menduga kemungkinan dua sejoli ini terbentur dengan trotoar atau pembatas jalan. Alat bukti penunjang seperti CCTV juga tidak ada, sidik jari tidak ada, HP yang menunjukkan ada pembicaraan pembunuhan tidak ada, hasil laboratorium terkait darah tidak ada, bukti sperma tidak ada. Semuanya tidak ada, sama sekali nol, jelasnya lagi. Ex-Kapolda Jawa Barat, Jabar, tahun 2008 tersebut menyimpulkan kasus Vina Cirebon sebagai peristiwa hantu. Jadi, peristiwa hantu, menghebohkan sesuatu yang tidak ada. Peristiwanya pun tidak ada, ucapnya. Ia pun yakin bahwa uang 10 juta rupiah miliknya tak bakal berpindah tangan. Saya yakin enggak ada yang bisa menang, sayembara, pungkasnya. Komjen Purn. Susno Duaji jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali, PK, Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali, sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016, yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Pertama, saya cari kalau ini dinamakan sandiwara, maka pemain sandiwara yang bagus saya beri piala citra, tanda kutip aktingnya bagus. Tapi kalau ini kasusnya nihil, ini rekayasa, maka mereka saya beri punishment karena percuma kalau tidak ada sanksi. Setelah melakukan ini, ternyata terbukti ini tidak benar. Kasusnya tidak ada, mereka dipuji-puji, dipromosikan. Kabarnya mantan Kapolresnya, Indra Jafar, sudah jadi jenderal ya. Terus Dirkrimum tahun 2016 enggak tahu sudah jadi apa sekarang. Cari semuanya harus kena. Yang 2024, polisi yang terlibat, juga harus kena. Ujarnya seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024, malam. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina, yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya, bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah.
Bayangkan penyidiknya, Kasatreskrimnya, Kapolresnya, kalau enggak salah Kapolresnya justru udah naik pangkat ya waktu itu AKBP Indra siapa itu? Jangan lupa Dirkrimumnya, Polda Jabar, tahun 2016 juga. Dialah yang menangani perkara ini di Bandung, kata Susno. Sebenarnya, cerita film Vina, sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Dirasa ini enggak akan terungkap ya, dengan adanya film, Vina, sebelum 7 hari, itu rakyat bangkit ternyata terungkapkan. Disitulah tangan Tuhan bekerja dari semua agama. Orang menghujat yang di dalam, para terpidana di penjara, dan minta polisi mencari DPO. Ternyata Tuhan membalikkan, film kamu hanya dibuat untuk membuka, trigger ternyata tangan Tuhan yang bekerja, ucap Susno. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Saya katakan tidak ada kasus. Kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 WIB di wilayah Polresta Cirebon TKP-nya, dan bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi alat bukti tak terbantahkan, saya bayar 10 juta rupiah. Saya naikkan 15 juta rupiah, katanya, Sabtu, 27 Juli 2024. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan Scientific Crime Investigation, SCI. Kalau bisa buktikan saya bayar, bisa perlu setelah 15 juta rupiah saya bayar lagi, pensiun saya dipotong, ungkapnya. Kemudian host Doni De Keizer, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol, Purnawirawan, Arianto Sutadi, dan mantan Wakapolri Komjen Pol, Purnawirawan, O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Kecurigaan Reza Indragiri terhadap pengakuan Liga Akbar kini terbukti. Liga Akbar kembali memberi keterangan berbeda soal kronologi kasus Vina Cirebon. Padahal sebelumnya, Liga Akbar baru saja mengutarakan kejujuran soal kronologi kasus Vina Cirebon. Dalam pengakuannya, Liga Akbar mengatakan ia tak melihat Eki dan Vina dikejar di depan SMP 11 Jalan Perjuangan Cirebon. Liga Akbar mengatakan ia hanya bersama Eki dan Vina di warung SMA 4, Warpat, Cirebon. Liga Akbar mengaku pada 2016 lalu sudah menceritakan kebenaran tentang kasus Vina Cirebon pada teman-temannya. 2016 cerita ke teman-teman juga, dikiranya saya ninggalin almarhum Eki. Gak ada yang percaya, kata Liga Akbar. Selain itu Liga Akbar juga awalnya bercerita ia bersama Eki berangkat dari Majalengka ke Warpat. Saat di Warpat Liga Akbar bersama 3 orang lain yakni B, T dan L. Tapi kini Liga Akbar justru mengatakan ia hanya berdua dengan pasangannya. Waktu 2016 lagi ngongkrong di warung SMA 4 Pak, sama pasangan, dari sore memang berdua aja di situ, kata Liga Akbar.
Teman Eki yang juga getol nongkrong di Warpat, Franciscus Marbun mengaku kaget dan tak menyangkan Liga Akbar menjadi saksi dalam kasus Vina Cirebon tahun 2016. Baru ngeh waktu Liga Akbar tampil di TV. Kok Liga Akbar jadi saksi 2016? Dari teman-temannya anak Warpat gak ada yang tahu Liga Akbar jadi saksi, kata Franciscus Marbun. Malahan menurutnya, Liga Akbar langsung menghilang tak pernah nongkrong di Warpat sejak kejadian kasus Vina. Liga Akbar pun tak pernah cerita apapun pada temannya. Gak pernah cerita, lost kontak dari situ gak pernah nongkrong di Warpat lagi, kata Franciscus Marbun. Kebohongan Liga Akbar ini sesuai dengan kecurigaan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Reza Indragiri memang terus mengkritisi pengungkapan kasus yang hanya berdasarkan pengakuan saksi. Menurutnya kesaksian Liga Akbar tahun 2016 bisa lebih dipercaya karena diucap di bawah sumpah. Selain itu daya ingat Liga Akbar juga diragukan karena sudah 8 tahun berlalu. Ex-Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan, Susno 2J menilai sayembara 10 juta rupiah yang dibuatnya di kasus Vina sebagai sindiran terhadap kinerja penyidik terhadap kasus ini. Pasalnya, sejak awal ia menilai kasus ini mudah diselesaikan jika penyelidikan berawal dari nol. Sehingga dirinya rela merogoh kocek pribadinya 10 juta rupiah untuk membuat sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan kasus Vina berlatar pembunuhan. Berdasar nalurinya yang seorang reserse, ia menilai kasus yang menimpa Vina dan kekasihnya, Eki merupakan murni kecelakaan tunggal. Susno menganalisis TKP kedua korban terjadi di Kabupaten Cirebon. Sebab, jembatan Layang Talun, tempat kedua korban ditemukan masuk ke dalam wilayah kabupaten. Polresta Cirebon, kabupaten, yang pertama kali menangani kedua korban dan menyebut sebagai peristiwa kecelakaan tunggal. Jika disebut kasus pembunuhan, bukti-bukti kuat yang menunjukkan Vina dan Eki dibunuh tidak ada. Mulai dari saksi, alat bukti untuk membunuh hingga alat bukti forensik hingga kini tak bisa dibuktikan. Ditambah, kasus ini tidak disertai dengan metode scientific crime investigation. Susno menjelaskan hasil visum hanya menyatakan korban meninggal tidak wajar lantaran terbentur benda keras. Susno menduga kemungkinan dua sejoli ini terbentur dengan trotoar atau pembatas jalan. Ex-Kapolda Jawa Barat, Jabar, tahun 2008 tersebut menyimpulkan kasus Vina Cirebon sebagai peristiwa hantu. Oto Hasibuan